وفيه تسلية وتأنيس لأن الكرب نوع من النعمة لما يترتب عليه، ومنه قول بعضهم عسى الكرب الذي أمسيت فيه يكون وراءه فرج قريب. ولعل الفوائد بالشدائد قال الإمام الشافعي رحمه الله: ولرب حادثة يضيق بها الفتى درعا عند الله منها المخرج ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكان يظنها لا تخرج. قال غيره: توقع صنع ربك سوف يأتي بما تهواه من فرج قريب، ولا تيأس إذا ما ناب خطب فكم في الغيب من عجب عجيب. وقال غيره: لا تجزعن إذا ما الأمر ضقت به، ولا تبيتن إلا خالي البال، ما بين طرفة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال. وقولوا أن مع العسر يسرا أي كما نطق به القرآن العزيز: إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. ومن ثم ورد عن جمع من الصحابة وعنه صلى الله عليه وسلم: اللهم صل وسلم وبارك عليه لن يغلب عسر يسرين. أخرج البزار وابن أبي حاتم واللفظ له: لو جاء العسر دخل هذا الجحر جاء اليسر حتى يدخل عليه فيخرجه. فأنزل الله تعالى هذه الآية: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. والله أعلم بالصواب. خاتمة المجلس: من الأدعية المستجابة إذا حل للشخص أمر ضيق يطبق أصابع يده اليمنى ثم يفتحها بكلمة لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لك الحمد ومنك الفرج وإليك المشتكى وبك المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وهي فائدة حسنة. وحكي عن بعضهم أنه كان إذا طلب منه شيء أدخله يده في جيبه فأخرجه منهم ما طلب منه، وكان أصحابه ينظرون إلى جيبه ويعلمون أن ما فيه شيء. فسئل عن ذلك فأخبر أن الخضر عليه السلام يأتيه بكل ما طلب منه. فالعجب ممن يتوكل على الله تعالى في نجاته من النار وفي جوازه على الصراط وفي شربه من الحوض وفي دخوله الجنة، ولا يتوكل عليه في كسيرات يجبن صلبا وفي ثوب يسلو به عورته. اللهم وفقنا أجمعين. آمين. الحمد لله والشكر لله والصلاة والسلام على رسول الله. Teruskan dari kitab Arba'in Nawawi Syarah Majalis Saniyah Imam Al-Fushani di majlis yang ke-19 di akhir hadis Rasulullah SAW tentang seseorang menjaga perintah Allah, kewajiban-kewajiban terhadapnya, ajaran syariat, rukun Islam, rukun iman dijalankan dengan baik, sunnah-sunnah Nabi kita, pelihara hukum-hukum Allah, karena kita di depan kita Allah melihat. Ihfazillah tajidhu amamak. Perintahlah, jagalah perintah-perintah Allah, semata-mata Allah di hadapan kita. Dari larangannya, dari ancamannya, jangan kita kerjakan karena semata-mata Allah melihat di hadapan kita. Kalau engkau memeliharanya, Allah selalu memantau engkau, Allah selalu menjaga engkau. Ta'arraf ila Allah, kenal kepada Allah. Berraha di waktu engkau senang. Ay tahabbab bid-da'bi bil-ta'at. Cari kecintaan Allah di jalan yang mana engkau bertaat kepadanya, mengerjakan ibadahnya, hatta takuna 'indahu ma'rufah, sehingga engkau di sisi Allah dikenal. Oh, ini hamba sering sujud, sering ke masjid, sering baca Quran, sering wudu, sering ngaji, sering bangun malam, sering puasa. Allah kenal. Hamba itu dikenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak suara
Kali-kali di waktu saya senang, di waktu dia dalam keadaan lega, waktu dalam keadaan kaya, waktu dalam keadaan sehat. Nanti balasannya ya'rifka bisyiddah. Allah akan kenal kepadamu kalau dalam keadaan sulit. Karena waktu kita senang kita kenal Allah. Waktu sehat kita kenal Allah. Waktu kita kaya kenal Allah. Jalankan perintahnya, jauhi larangannya, segala ajarannya, segala wajib-wajibnya, hak-haknya kita jalankan. Nanti kita dalam kesulitan kita dikenal Allah karena kita menjalankan taatnya. Disulitkan ujian-ujian kita dikasih jalan keluar. Dimudahkan oleh Allah dari kesulitan diberikan lapang dari segala pikiran yang sumpah. Allah berikan dia jalan keluarnya. Dikatakan bahwa seorang hamba kalau kenal kepada Allah dengan ibadah dan taatnya di masa dia senang, di masa dia sulit, di masa dia dalam keadaan reha, luas, harta, waktu sehat dan lain-lain. Thumma da'ahu syiddah, lalu dia berdoa lagi dalam keadaan dia sulit. Yaqulu Allah Ta'ala, Allah berkata, "Hada sautun a'rifu." Ini orang suaranya aku kenal nih, si fulan bin fulan. Karena dia dulu sering berdoa, berzikir, bertilawah di dalam waktu senang. Giliran di waktu susah, suaranya dikenal. Ya Allah, aku lagi kesusahan, aku dalam masalah, aku dalam kasus, dalam dikenal suaranya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Waktu disenang sering didengar suaranya begitu. Tapi kalau dia nggak kenal sama Allah di waktu senang, lupa maksiat, lupa sama Allah, nggak tilawah, nggak qiraah, nggak baca, nggak doa, Allah nggak kenal waktu dia susah. Kata Allah, siapa ini suara siapa? Ini sekarang ngerengek, dulu nggak ngerengek, lagi senang lupa. Gitu. Ta'arraf ila Allah berraha. Ya'rifkan. Dan yang kedua katanya malaikat pun kenal sama kita. Masya Allah. Malaikat menjadi syafaat bagi kita. Kita senang, kita dalam keadaan kaya, kita dalam keadaan sehat, kita kenal Allah. Beribadah, sujud, rukuk, zikir, tilawah, apa saja, malaikat saksi. Malaikat dengar, naik suaranya. Allah. ذكر الله ذكرك استغفر الله سبحانه وتعالى استغفر ذكر الله ذكرك استغفر الله سبحانه وتعالى ذكر الله ذكرك. Kalau pengang telinga ada yang ngomongin kita. Yang kedua, kalau malaikat dengar selalu suaranya ini hamba dulu waktu dia senang, waktu dia sehat, waktu dia kaya, tatkala dia dalam keadaan susah, dalam keadaan dia sempit, malaikat dengar perintihan ini orang mau berdoa. Ya Allah, ya Allah. Ada malaikat aku kenal ya Allah. Suaranya dia. Lapor malaikat Allah. Ya Allah, aku syafaatkan ini orang karena aku kenal dia suaranya sering naik. Di waktu dia senang, dia ibadah, dia taat, dia lazimin segala perintah. Sekarang di dalam keadaan sulit ya Allah. Aku saksikan dan aku syafaatkan dia untuk dia minta dikeluarkan dari kesulitannya, pertolongannya dalam masalahnya. Maka Allah kasih disyafaatin sama malaikat. Kenapa? Di waktu senang dia kenal sama Allah, malaikat saksi. Padahal Allah lebih tahu daripada malaikat. Riwayat yang lagi bahwa seorang hamba apabila dia berdoa di masa senang, nanti di masa susah, di masa sulit, malaikat berkata, ya Tuhan, ini suara yang aku kenal. Dahulu dia di dalam senang, dia berdoa, berzikir, tilawah dan lain-lain. Sekarang dia dalam keadaan sulit, ya Allah, aku minta kepadamu syafaat untuk berilah dia jalan keluar, lapangkanlah kesulitannya, mudahkanlah dalam keadaan sempit. Maka diterima Allah Subhanahu. Kalau dia ngerengek nggak dikenal malaikat, nggak dapat syafaat. Kata malaikat, Anda nggak kenal itu dulu senang nggak mau zikir, nggak mau tilawah, nggak mau doa. Sekarang udah susah mau nangis semua. Malaikat nggak
syafaatnya malaikat. Terus wa'lam, tauhid sekarang. Segala sesuatu yang bukan untuk kita nggak bakal terjadi. Nggak salah tujuannya Allah, orang lain nggak bakal ke kita. Karena Allah ditakdirkan ini kejadian jatuhnya kepada si fulan, bukan kepada kita. Kita yakin kepada Allah, yakin nggak bakal kena. Tapi kalau sesuatu yang bakal ke kita, nggak bakal salah ke orang lain. Nggak bakal salah, nggak bakal salah. Rezeki kita, milik kita, pasti datang, nggak bakal diambil orang lain. Begitu tauhid kita. Annama akhtaka, segala sesuatu yang bukan sampai kepadamu, lam yakun liyusibaka, nggak bakal kena padamu. Tapi wa ma asabaka, tapi segala sesuatu yang ditakdirkan kepada Allah untukmu, lam yakun liyusibaka, nggak salah jalan, nggak salah pilihan, pasti kena itu, pasti tidak dapat. Subhanallah. La yushul insan illa ma qadara. Tidaklah seseorang mendapatkan sesuatu kecuali sudah ditakdirin sama Allah buat dia. Baik takdir baik atau takdir buruk. Subhanallah, enggak bakal salah. Kenapa? Segala takdir-takdir Allah semacam busur panah yang pasti kena orangnya, enggak salah Allah. Allah mau turunkan takdir kepada si A, walaupun di sampingnya 4-5 orang, enggak bisa. Enggak kena, yang itu kena. Peluru nyasar 5 orang di tempatnya, nggak kena yang 4, yang kena yang satu. Siapa itu yang ditakdirin dia yang kena. Karena dia jahat dulu. Balas sama Allah di tengah-tengah peluru, yang dulunya jahat itu peluru kecari dia, yang 4 nggak kena. Begitu. Tauhid. Ya. Dari kapan kemudian diperintahkan itu busur panah? Takdir oleh Allah dari azal, dari dulu. Kalau budan tegak mawadi'ah, tidak boleh tidak, mesti tepat itu busur takdir sebagai busur panah yang Allah perintahkan, kenakan dia. Yang lain karena dia kenakan. Imam Ahmad meriwayatkan dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna likulli haqqin haqiqah." Bahwasanya segala sesuatu yang benar ada buktinya. Wa ma balagha 'abdun haqiqatul iman, tidaklah sampainya seseorang ke hakikat iman hatta ya'lam, sehingga dia tahu ma asabahu lam yakun liyukhti'ah, apa yang bakal kena sama dia nggak bakal salah orang lihat nggak. Rezeki buat kita nggak bakal salah orang, nggak bakal nyangkut ke orang, pasti datang rezeki buat kita. Wa ma akhta'ahu lam yakun liyusibah, kalau yang bukan buat untukmu, nggak bakal kena itu. Bukan untuk itu. Pasti Allah tujuin kepada orang lain. Itu dikuatkan dengan ayat Allah, "Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum." Tidaklah Allah menurunkan musibah di muka bumi atau di dirimu illa bi kitabin min qabli an nabra'ah, kecuali sudah ditulis di dalam Lauhul Mahfuz sebelum terjadinya sekian ratus ribu tahun. Sudah ditulis di dalam juffatis suhuf, rufi'atil aqlam. Pena udah kering, tintanya udah kering, udah ditulis dari dulu, nggak bisa dihapus. Bakal terjadi tanggal sekian, yang musibah sekian, kampung sekian, yang kena sekian, yang hidup sekian, yang mati sekian, udah ditulis sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebabnya sekian, sebabnya begini, sebabnya begini. Ada semuanya di dalam buku Lauhul Mahfuz kitab Allah. Maka Allah apabila mencintai satu kaum, diuji itu kaum. Barang siapa dia riba atas ujian Allah, Allah riba kepada dia. Apabila dia mengecam Allah, tidak menerima takdir Allah, Allah tutup dia. La haula wala quwwata. Wa'lam anna an-nasra, ketahuilah bahwa pertolongan Allah kepada hamba-Nya memenangkan dari musuh-musuhnya, innama yakunu ma'as-sabr, hanyalah
kalau disertai dengan sabar. Turun pertolongan Allah. Kalau nggak sabar ya turun. Dia diuji untuk memenangkan ujian kepada musuh-musuh. Bagaimana caranya? Sabar. Nanti datang bantuan dari Allah. Sabarnya gimana? Taat kepada Allah. Tetap iman takwanya, amal solehnya. Jangan bergeser. Mantap di dalam ketakwaannya. Istiqomah. Oh, insya Allah. Sabar sebentar nanti ditolong Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berkata, "Wala in sabartum lahuwa khairul lis-sabirin." Kalau kau bersabar, sesungguhnya sabar itu bagus bagi orang-orang yang bersabar. Dalam ayat yang lain, "Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'idznillah." Berapa banyak tentara-tentara yang sedikit bisa memenangkan yang besar dengan iman dan istiqomah dan sabar dan terus menjalankan taat kepada Allah. Allah menangkan dia walaupun dia 100 musuh-musuh. Biiznillah, dengan izin Allah. Wallahu ma'as sabirin. Ditutup dengan Allah bersama orang-orang yang ayat nasr. Allah turunkan bantuan. Wa itabah, Allah berikan pahala kesabarannya. Di dalam ayat, di dalam hadis banyak sekali pertolongan Allah kepada orang yang sabar. Sebaliknya, musuh-musuh Allah dihinakan kepada hamba-hambanya yang taat, memerangi hamba-hambanya yang ibadat. Dia perang dengan Allah dan akan dikalahkan dengan hina oleh Allah. Bagi orang-orang yang sabar dan ihtisab, ikhlas dan meminta bantuannya, maka Allah tolong segera. Wal antal faraja ma'al karb. Kelapangan itu pasti sebelumnya ada kesulitan, ada sesuatu yang susah. Nanti dia akan dapati dengan cepat jalan keluarnya, walaupun dia dalam keadaan sulit sekarang. Sulit sebentar, pasti ada jalan keluar. Enggak seterusnya. Sebulan, 3 bulan, setahun, 2 tahun pasti hilang. Pasti nggak mungkin seterusnya. Ada waktu. Itu ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ini hibur orang-orang yang sedang mendapat musibah. Sabar. Tungguin. Entar Allah bongkar sendiri. Kebongkar. Nah, setahun, 2 tahun, dia boleh. Dia sendiri yang bongkar, bukan kita. Kita nggak bisa. Begitu. Bantuan Allah bakal datang. Allah tidak diam. Allah ghafilan amma ya'malul zalimin. Allah tidak ghafil atas perbuatan orang-orang yang zalim. Allah tahu. Begitulah bantuan Allah. Jenis bantuan Allah dengan nikmat-nikmatnya, pertolongannya, ulurannya yang datang kepada orang yang dalam kesulitan dengan sabar dan yakin dan dia berserah diri kepada Allah. Dalam syairnya Imam Syafi'i, asal karbul ladzi amsaytu fihi, semoga kesulitan yang sampai di sore hari aku dalam keadaan sulit, yakunu wara'ahu farajun qarib. Mungkin di belakangnya besok pagi ada jalan keluar yang cepat. Cari dari pagi susah, siang susah, sore susah, malam susah, besok insyaallah ada jalan keluar. Jangan takut. Bantuan Allah pada orang yang taat, pada orang yang sabar dan dia istiqamah di dalam takwanya. Apa terusannya Imam Syafi'i? La'alla fil fawaid syada'id. Kemungkinan faedah keberuntungan adanya di dalam kesulitan. Masaibu qaumin 'inda qaumin fawaidu. Orang yang kena musibah tapi dia kena untung. Subhanallah. Musibah datang bukan rugi, malah jadi untung dengan izin Allah Subhanahu. Apa? Wala rubba hadithatin. Dan ada kalanya kejadian sesuatu. Yadhiqu bihal fata, menjadi sempit dadanya seseorang. Dar'an, dia minta menolong. Wa inna Allahi minhal makhraju,
di sisi Allah ada jalan keluar. Bagan sempit sudah. Falamma stahkamat halaqatuha, sampai sempit sekali sudah habis tertutup jalan nggak ada lagi. Urija, dikeluarkan dia dalam kesulitannya. Wa kana yadhunnuha la tufraju. Dia sangka nggak bakal bisa keluar. Padahal Allah buat bisa setahun nggak bisa menang, 2 tahun nggak menang, tahun ketiga menang. Allah yang tangannya langsung yang turun tangan. Apa terusan Imam Ghazali, Imam Syafi'i berkata, tawakkal sunna rabbik. Engkau yakin bakal terjadi buatan Allah, bikinan Allah, bukan manusia. Kita ini kemarin urusan yang atur siapa? Allah. Kalau manusia nggak bisa menang banget deh. Kerajaan nih, kuasa banget. Tapi kalau sunna rabbik, buatan Allah, bikinan Allah, tangan Allah, kelak. Tawakkal sunna rabbik, sawayati, bakal datang. Yakinkanlah bantuan Allah akan datang. Bima tahwa, apa yang kau inginkan. Min farajin qaribi, daripada kelapangan yang terdekat. Wala tayas, jangan putus asa. Tidak mana bakal. Kalau dia berhasil sesuatu urusan, fakam fil ghaib min ajabin ajib. Berapa banyak urusan yang gaib yang enggak ketahuan jadi aneh bin ajib. Dengan izin Allah bisa lulus, bisa selesai, bisa keluar dari kesulitan. Padahal dia sangka enggak bisa keluar, enggak ada pertolongan, tahu-tahu bisa aja. Subhanallah. Dengan kejadian mana itu? Dan 3 benar. La taj'alna, jangan kau gelisah. Tidak mana bakhatmu. Ya. La taj'alna ila mal amr kita baik. Jangan kau gelisah kalau urusan menjadi sempit. Sehari mungkin dekat. Waduh, tinggal sehari lagi gimana nih? Ya, malam-malam dia tidur, wala tabitanna illa khaliyal bali. Janganlah engkau tidur, tenangkan urusanmu, kosongkan pikiranmu. Ma baina tarfata'in. Allah kuasa dalam sekejap mata, wa tibahatwa, dia bangun dari tidurnya, yughayyiruhu min halin ila halin. Allah rubah keadaan dia dari keadaan yang buruk jadi keadaan yang baik. Masya Allah. Itu bantuan Allah. Wa anna ma'al usri yusra. Dalam ayat Allah menyebutkan 2 kali katanya yusra, kemudahan. Usra sekali. Lan yaghlibal usra yusrain. Enggak bisa mengalahkan kesulitan itu kalau ada kemudahan 2 kali. Hadis riwayat Bazzar dan Abi Hatim. Riwayatnya yang lain, kalau ja'al usru, kalau datang katanya kesulitan, padahal hadal juhur, masuk ke satu lubang, akan datang kemudahan ke lubang itu sampai dikeluarin itu kesulitan, dia selamat dari kesulitan tersebut. Masya Allah. Anzalallah Ta'ala, inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Penutup dari majlis ke-19, hadis yang ke-19 diajarkan satu doa oleh pengarang. Dari hadis Rasulullah SAW, doa Rasulullah dikutip dari doa Nabi Allah Musa. Rasulullah SAW banyak mengambil dari doa-doa Nabi Daud, dari doa Nabi Nuh, dari doa Nabi Yahya, dari doa Nabi Isa. Ilham dari Allah, enggak berguru, enggak punya kitab, tapi dapat daripada kalamul anbiya. Apa katanya? Kalau engkau minal anbiya mustajabah, ini doa yang mustajab. Apabila terjadi di diri seseorang sesuatu urusan yang sempit, yutbik asabi'ahu al-yadul yumna, ente kepal tangan. Ente baca di situ di kalimat la haula wala quwwata illa billah. Allahumma lakal hamd wa minkal faraj
Walaupun mushtaka, bikal musta'an, wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Itu semoga Allah semata-mata dari lagi susah lagi begini terbuka. Dihikayatkan bahwa sebagian ulama awliya kalau dia datang orang meminta kepada dia sesuatu, diambil aja di kantong, ini dikasih. Datang lagi orang, kasih lagi. Nah, orang bingung, duitnya ada terus kok. Dilihat kantongnya kosong. Wali banyak gitu, ambil dari apa nih? Ramadan, yang kedua dari Ramadan duit. Orang nggak percaya duit dari mana? Dibuka nggak ada duit. Bisa dengan izin Allah Subhanahu pada orang-orang. Kenapa katanya orang? Oh, dia orang katanya dapat doa dari Nabi Khidir. Masya Allah, dapat doa dari Nabi Khidir. Betul, Nabi Khidir kalau mengenal kepada seseorang, dia minta apa yang dikasih Allah doanya mustajab. Murah rezeki, panjang umur, gampang sekali. Kasih karomah-karomah. Banyak-banyak membaca doa-doa Nabi Khidir. Itu orang dilihatin di kantongnya nggak ada. Ditanya, itu aneh, lihat kantong ini nggak ada duit, kok keluar duit lagi. Bilang ada Nabi Khidir datang kepada aku minta doa ini. Dikasih doa. Lalu ditegur kalau ini dia bertawakal dapat doa dari Nabi Khidir. Nabi Khidir manusia kan? Kalau dia mau, kenapa Nabi Khidir? Allah lebih kuasa. Subhanallah. Saya mau wali dan ngomong jangan. Wali nggak ada apa-apanya. Ada yang lebih tinggi dari wali Allah Subhanahu. Kau katanya baru segitu aja dikasih doa sama Nabi Khidir itu bisa adain yang nggak ada. Allah nggak kuasa emang? Kuasanya Allah. Allah lebih dari siapa ini? Yang itu percaya. Minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan minta duit, minta selamat dari neraka. Minta selamat dari jembatan Shiratal Mustaqim. Minta selamat nanti di dalam padang mahsyar. Bisa minum telaga Rasulullah, bisa masuk surga bersama sahabat dan orang-orang yang enggak diperiksa. Ya, bukan hisab. Jangan ente urusan duit, ente pikirin. Anda pengen duit keluar dari Ramadhan. Ada ulama dia bisa merubah batu jadi emas. Kecil itu, yang berat, yang besar kita Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Sirrul Fatihah. Majlis tanggal 9. Kalau Rasulullah SAW baru Amin. Amin. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. 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 Alhamdulillah rabbil alamin.